Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang di pembelajaran kita yang kedua. Materi kita pada hari ini adalah hukum Ohm. Jadi hukum Ohm itu diutarakan atau ditemukan oleh George Simon Ohm. Nah, ini fotonya ya. Nah, George Simon Ohm berdasarkan hasil penelitiannya menyebutkan bahwa semakin besar beda potensial listrik yang diberikan, semakin besar arus listrik yang dihasilkan. Demikian juga sebaliknya, semakin kecil beda potensial yang diberikan, semakin kecil arus listrik yang dihasilkan. Ohm mendefinisikan bahwa hasil perbandingan antara beda potensial atau tegangan listrik dan arus listrik disebut hambatan listrik. Nah, secara matematis, hubungan antara V dan I itu bisa ditulis seperti ini. R sama dengan V per I, atau V sama dengan I kali R. Dengan R itu adalah hambatan listrik, V itu tegangan atau beda potensial listrik, I sama dengan kuat arus listrik. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan simulasi yang akan saya lakukan ini. Nah, saya memiliki baterai. Nah, kita sudah tahu baterai itu fungsinya untuk untuk menghasilkan listrik, lebih tepatnya menghasilkan beda potensial atau tegangan listrik agar elektron-elektron di dalam penghantar bisa mengalir. Nah, misalnya saya rubah kutubnya, kutub positif di sebelah kiri, kutub negatif di sebelah kanan. Lalu saya memiliki hambatan. Nah, nilai hambatan ini belum kita ketahui. Nah, lalu tentunya kita memerlukan kabel untuk menghubungkan antara baterai dengan hambatan. Nah, 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 untuk mengetahui nilai arus yang mengalir di dalam hambatan, kita memerlukan alat ukur. Nah, alat ukur yang mengukur uh, kuat arus listrik adalah namanya ampere meter. Ya, kalian pasti sudah tahu. Nah, nah, apalagi yang kita butuhkan? Nah, kita memerlukan tegangan, alat ukur tegangan listrik. Namanya voltmeter. Ya, nanti ya kita pasang, kita hubungkan dulu. Nah, perlu diingat, ampere meter itu harus dipasang secara seri ya, agar dapat bekerja dengan baik untuk mengukur arus yang mengalir. Nah, perhatikan, ini kan rangkaiannya sudah tertutup, arus yang terlihat ya, arus yang kelihatan itu yang mengalir di dalam rangkaian adalah sebesar 0,90 ampere. Oke, saya putuskan dulu. Nah, lebih baik kita memasang saklar. Nah, saklar ini fungsinya apa? Fungsi saklar adalah untuk memutus dan menyambungkan rangkaian listrik, menyambungkan arus listrik di dalam rangkaian. Nah, kita sudah memiliki ampere meter, lalu kita mencari voltmeter. Nah, voltmeter ini bisa dipasang di ujung-ujung hambatan. Nah, sehingga kita tahu berapa tegangan yang ada di ujung-ujung hambatan ini. Jadi, apa yang bisa kita lihat di dalam rangkaian ini, yang pertama adalah arus listrik dan tegangan listrik. Jadi, itu yang perlu diketahui untuk mengetahui hukum Ohm. Nah, oke, pada kegiatan pertama, tegangan pada baterai itu akan saya naikkan dan kita akan memperhatikan berapa arus yang terpampang di ampermeter ini. Nah, saya tutup rangkaiannya. Nah, oh ternyata lihat di sini tegangannya minus ya. Artinya saya salah menempatkan
jarum-jarum penunjuk dari voltmeter ini. Oke, di sini tegangannya sudah 9 volt. Nah, arusnya adalah 1,64 ampere. Ada baiknya kalian mencatat ya, berapa nilai tegangan dan berapa nilai arus. Oke, baik, kita catat tegangannya 9 volt dan arusnya 1,64 ampere. Ya, saya di sini menyiapkan catatan. Jadi tegangan 9 volt ya, bisa kalian terus begini, 9, arusnya adalah 1,64 ampere. Oke. Nah, lanjut. Kita putuskan dulu rangkaiannya. Nah, saya mau tadi kan 9 volt. Misalnya saya naikkan sebanyak 1 volt. Jadi 10 volt. Nah, apa yang terjadi? Jika tegangan 10 volt, maka arusnya naik menjadi 1,82 ampere. Jadi kita catat 10 1,82 ampere. Oke, lanjut. Nah, kita naikkan menjadi 11 volt. Nah, tegangan 11 volt menghasilkan arus sebesar 2 ampere. 11 volt menghasilkan 2 ampere. Oke, lanjut lagi. 12 volt menghasilkan 2,18 ampere. 2,18 ampere. Nah, data terakhir kita naikkan kita geser tegangannya naik menjadi 13 volt. Jadi tegangan dalam rangkaian itu 13 volt, maka arus yang dihasilkan adalah 2,36 volt. 2,36 volt ampere. Nah, sekarang perhatikan data percobaan kita. Jadi di sini ada 5 data, tegangan dan arus listrik. Nah, kita lihat nilai tegangan kita naikkan ya secara teratur dari 9 volt, 10 volt, 11 volt, 12 volt dan 13 volt. Nah, apa yang terjadi pada arusnya? Nah, terlihat di sini arusnya juga akan semakin besar. Walaupun angkanya di sini kelihatan kecil, tapi terlihat ada peningkatan arus. Nah, itu sesuai dengan hukum Ohm. Jika tegangan diperbesar, akan menghasilkan arus yang besar juga. Ya, jika tegangan meningkat, arus yang mengalir juga meningkat. Nah, bagaimana kalau kita buat dalam grafik? Nah, jadi misalnya kita buat grafik, insert charts ya. Oke. Nah, datanya select data. Nah, nama hukum Ohm, X values-nya Karena tegangan adalah besaran yang dimanipulasi, yang diubah-ubah, maka yang menjadi sumbu X adalah tegangan atau V. Jadi kita pilih data untuk sumbu X. Nah, untuk sumbu Y adalah besaran respon atau besaran yang tidak diubah, tapi dia yang berubah jika besaran lain diubah. Ya, jadi sumbu Y-nya adalah I. Nah, oke. Nah, di sini kita mendapatkan kita mendapatkan grafik yang menunjukkan garis yang lurus, ya, garis yang konstan. Nah, apakah sebenarnya garis yang konstan ini? Garis yang konstan ini menunjukkan bahwa nilai tegangan berbanding lurus, dan rasionya atau perbandingannya akan menghasilkan nilai tetap. Nah, nilai yang tetap di sini adalah namanya hambatan, karena tadi kita tidak mengubah-ubah nilai hambatan. Yang kita ubah adalah nilai V. Nah, oke. Nah, kalau kita bandingkan V dan I, itu akan menghasilkan nilai R yang besarnya sebesar 5,5 ohm. Jadi nilai resistor yang kita gunakan tadi adalah sebesar 5,5 ohm. Jadi terlihat di sini nilai R-nya tetap. Jadi itu sesuai dengan hukum Ohm. Jadi V berbanding lurus dengan I, dan nilai perbandingan V dan I itu akan menghasilkan nilai hambatan yang nilainya tetap konstan. Nah, bagaimana jika tegangan nilainya tetap
Namun sekarang yang kita ubah adalah nilai dari resistornya atau tahanannya. Nah, di sini kita akan mengubah-ubah nilai dari uh, hambatannya, dan kita akan melihat pengaruhnya terhadap arus yang mengalir di dalam rangkaian ini. Jadi saya sudah menyiapkan tabel nilai R, I, dan V. Nah, nah, sekarang tegangannya sebesar 10 volt ya. Sebesarnya tegangan 10 volt. Nilai tegangan ini tidak akan kita rubah-rubah. Ketika tegangan 10 volt, maka arusnya 5 ampere dan hambatannya sebesar 2 ohm. Jadi ada baiknya kita tidak melihat nilai tegangannya. Oke. Jadi kita kembali. Ya, oke. Jadi di sini 2 ohm, arus yang mengalir adalah sebesar 5 ampere. Jadi 2 ohm menghasilkan arus 5 ampere. Nah, kalau kita naikkan hambatannya, apa yang terjadi? Dari 2 ohm naik 3 ohm, harusnya turun menjadi 3,3 ampere. 3,33 ampere. Lanjut kita naikkan jadi 4 ohm. Nah, arusnya sebesar 2,5 ampere. Nah, kita naikkan lagi menjadi 5 ohm. Nah, ketika 5 ohm arusnya 2 ampere. Naikkan lagi sebesar 6 ohm. Nah, arusnya adalah 1,67. Jadi ketika hambatannya 6 ohm, arusnya sebesar 1,67. Oke. sekarang kita lihat data yang dihasilkan. Nah, jika nilai R ya, perhatikan nilai R diperbesar ya, 2, 3, 4, 5, 6, maka arus yang dihasilkan bagaimana? Arus yang dihasilkan akan semakin ya kecil. Berarti di sini nilai R dan itu dan R nilai R dan I itu berbanding terbalik. Nah, sedangkan nilai V tadi itu nilainya dipertahankan ya. Bagaimana cari nilai V? V tadi itu sama dengan I dikali R. Nah, menghasilkan 10 volt. Nah, jadi semua menghasilkan nilai 10 volt. Oke, bagaimana jika kita buat dalam grafik hubungan R dan I? Nah, nanti di grafik R-nya itu berada di sumbu X karena yang dimanipulasi adalah nilai dari R, sedangkan I adalah besaran yang respon, besaran yang berubah akibat manipulasi nilai R. Nah, baik kita buat grafiknya. Dari grafik ini terlihat hubungan antara R dan I. Nah, lihat perhatikan sumbu X ini adalah nilai dari R, sedangkan sumbu Y itu adalah nilai dari I, arus listrik. Nah, hasil percobaan kita menunjukkan bahwa semakin besar nilai R ya, sumbu X-nya R itu, maka nilai I akan semakin kecil. Itu ditunjukkan dari garis di dalam grafik ini itu tidak naik, justru turun. Berbeda dengan grafik sebelumnya. Hubungan antara V dan I dia konstan naiknya, sedangkan hubungan R dan I itu justru turun. Itu bisa disimpulkan bahwa hubungan R dan I itu berbanding terbalik. Nah, jadi kita kembali ke sini. Nah, itu sesuai dengan hukum Ohm. Semakin besar beda potensial listrik yang diberikan, semakin besar arus listrik yang dihasilkan. V berbanding
lurus ya. Ini V dan I itu berbanding lurus, sedangkan R dan I itu berbanding terbalik. Semakin besar nilai R, maka I semakin kecil. Itulah yang kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat. Kita bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.